Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan untuk kali ini kita akan belajar untuk kelas 12 SMA. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memimpin dan menyertai kami dalam pelajaran kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum saya mulai dalam pelajaran kali ini, saya ingin memperkenalkan buku yang kita pakai. Di sini adalah bukunya seperti ini, kelas 12 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 SMA, terbitan BPK Gunung Mulia. Kurikulum yang kita pakai adalah 2013 edisi revisi. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan membuka Alkitab kita sebagai landasan Alkitab. Dalam pelajaran kali ini kita akan masuk dalam bab 2. Dan landasan Alkitab kita terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian bacaan Alkitab kita. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan mulai dalam pelajaran kali ini pada bab 2, yaitu temanya adalah demokrasi Indonesia. Terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah dasar hukum di Indonesia, yang kedua cita-cita demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir musyawarah untuk mufakat. Kita mulai dari subbab yang pertama, dasar hukum Indonesia. Dasar hukum di Indonesia adalah demokrasi Pancasila atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dengan demikian nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Nah, ini juga selaras dengan iman Kristen, karena dalam iman Kristen segala sesuatu harus dilaksanakan dalam takut akan Tuhan, sehingga bukan keinginan manusiawi yang mendominasi kehidupan, melainkan kehendak Allah dan ketaatan manusia kepada Allah yang menentukan segala sesuatu bagi manusia. Seperti tadi pembacaan Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 7 yang menekankan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, di sini juga Pancasila dalam hal ini juga mendukung ajaran Kristen, seperti itu ya, mendukung ajaran Kristen, karena dalam sila pertama juga disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu artinya sebagai manusia kita juga harus mentaati dan bertakwa atau beriman kepada Tuhan. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan negara yang berlandaskan falsafah Pancasila dan pelaksanaannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah sebabnya demokrasi Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya. Nah, ini prinsip atau falsafah dari Pancasila ini juga mengandung kebebasan untuk menganut agama. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar juga disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menganut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, itu juga termasuk prinsip dari demokrasi ya. Jadi artinya teman-teman sekalian, yang namanya demokrasi di Indonesia juga mendukung kebebasan umat beragama untuk menganut agamanya masing-masing. Demokrasi adalah pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan rakyat, tetapi bukan kebebasan mutlak. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, pastilah ya teman-teman ya, kita bebas, tetapi kita tidak sepenuhnya untuk bebas, karena ada kebebasan orang lain juga. Nah, ini juga harus dimaknai bukan seperti otoriter begitu ya, tapi kita juga harus menghargai dong kebebasan orang lain juga. Jangan sampai kita
bebas, tetapi kita tidak menghargai kebebasan orang lain. Orang lain juga butuh kebebasan. Jadi artinya kita juga harus saling, kuncinya di sini adalah saling menghargai. Jadi teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 juga disusun berdasarkan Pancasila untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Jadi artinya demokrasi di sini tidak bertentangan dengan gereja atau tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Namun demokrasi di sini mendukung sepenuhnya ajaran Kristen supaya prinsip-prinsip dari demokrasi itu juga selaras dengan prinsip-prinsip dari ajaran Kristen. Salah satunya tadi menghargai sesama, baik itu menghargai pendapat orang, menghargai kebebasan orang lain, ataupun menghargai pilihan dari orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Subbab yang selanjutnya adalah cita-cita demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia juga mempunyai cita-cita. Itu semuanya tertulis dalam pembukaan ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa di situ cita-citanya, dan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu sesuai dengan juga prinsip-prinsip ajaran Kristen, mencerdaskan gitu ya, mencerdaskan kehidupan. Jadi artinya cita-cita demokrasi di Indonesia ini atau cita-cita bangsa Indonesia ini di dalam dunia pendidikan adalah itu. Jadi sudah terwakili gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya dalam sektor atau bidang pendidikan bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur seperti itu. Bagaimana caranya agar cita-cita tersebut dapat tercapai? Nah, di sini kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus juga harus berperan serta, berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tadi ya. Salah satunya tadi kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada pun cita-cita yang lain. Nah, itu juga harus kita berperan aktif dalam mensukseskannya dan mewujudkannya. Diperlukan manusia Indonesia yang takut akan Tuhan, orang yang mendapatkan kepercayaan menjadi wakil rakyat harus berpihak pada rakyat, melaksanakan pembangunan yang menyejahterakan rakyat, bukan memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Nah ini maksudnya adalah ketika kita dipercayakan menduduki suatu jabatan, ya kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Jangan sampai hanya kepentingan pribadi dan kelompok disalahgunakan jabatan yang kita ambil gitu ya, yang dipercayakan pada kita. Apalagi teman-teman sekalian kelas 12, mungkin kelas 12 juga sudah menempati mungkin jabatan-jabatan di gereja ya, seperti pengurus ya, anggota pengurus komisi remaja mungkin, ataupun dalam sekolah ataupun dalam komunitas-komunitas yang lain. Teman-teman juga pasti mempunyai jabatan tersendiri. Nah, itu di situ silakan teman-teman sekalian mempraktekkan demokrasi tersebut ya. Yang namanya demokrasi kan yang menghargai pendapat, menghargai kebebasan orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu silakan teman-teman sekalian mempraktekkan yang sudah teman-teman pelajari sampai saat ini. Lalu subbab yang terakhir adalah musyawarah untuk mufakat. Nah, ini juga salah satu bagian yang sangat penting dalam demokrasi. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu perbedaan, musyawarahlah menjadi jalan kuncinya atau jalan keluarnya, sebagai solusi jalan keluar untuk menyamakan pendapat gitu ya, atau menampung pendapat. Apa saja sih yang diinginkan, seperti itu kan? Apa saja sih yang diinginkan teman-teman sekalian untuk mencapai suatu tujuan? Pasti kan banyak tuh ya. Nah, musyawarah itulah yang menjadi wadah, menjadi alat untuk mencapai tujuan. Musyawarah yang baik tentunya mencapai musyawarah yang mufakat, artinya satu suara. Jadi tidak lagi terpecah-pecah. Walaupun dalam musyawarah itu ada yang namanya pemilihan ataupun ada yang namanya
istilahnya voting gitu ya, voting. Tapi itu tidak serta-merta untuk memecah belah, tetapi itu yang namanya voting untuk apa ya? Mengetahui pandangan, mengetahui pilihan dan lain sebagainya. Jangan sampai dengan adanya voting kita malah menjadi terpecah belah ya. Misalnya di gereja gitu kan, kita akan memilih ketua panitia misalnya, memilih ketua penatua gitu, atau ketua majelis ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu kan juga ada proses yang namanya musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu diharapkan tidak adanya konflik ataupun tidak adanya saling silang pendapat gitu ya. Tetapi dalam musyawarah itu kita harus duduk bersama, berdialog, yang nantinya kita menemukan solusi jalan keluar. Seperti itu teman-teman. Jadi artinya yang terakhir ini musyawarah sangat penting untuk mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi, baik itu di dalam keluarga mungkin, ataupun di gereja dan di sekolah teman-teman sekalian ya. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pelajaran kali ini dalam bab 2 Demokrasi Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan juga dapat boleh diterima dengan baik dan bermanfaat. Untuk terakhir di sini saya ingin membacakan pertanyaan ya untuk teman-teman sekalian, dan pertanyaan ini akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sikap yang ditunjukkan apabila pendapat kita ditolak? Bagaimana sikap kita yang ditunjukkan apabila pendapat kita ditolak? Nah, itu teman-teman sekalian silakan boleh menjawabnya sebebas-bebas mungkin ya. Kalau misalnya ada pendapat teman-teman sekalian ditolak dalam musyawarah, misalnya ada rapat ataupun musyawarah, terus pendapat kalian ditolak oleh forum rapat. Nah, sikapnya bagaimana? Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dalam melaksanakan musyawarah di gereja? Jadi kan di gereja juga pasti kan ada musyawarah ataupun rapat-rapat, entah itu rapat panitia, rapat majelis ataupun rapat komisi misalnya. Ya, itu apa sih prinsip-prinsip yang dalam melaksanakan musyawarah di gereja? Apakah bisa prinsip-prinsip apa yang digunakan dalam musyawarah di gereja tersebut? Dua pertanyaan itu menjadi penutup dalam video kali ini, dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dengan baik. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum menutup pelajaran kali ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kali ini pada kelas 12 Pendidikan Agama Kristen pada bab 2 Demokrasi Indonesia. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar tadi dapat juga boleh kami terima dengan baik dan kami pahami dengan baik juga. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 12 SMA. Dan nantikan video selanjutnya dalam kelas 12 Pendidikan Agama Kristen di bab 3 atau bab selanjutnya itu di bab 3. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Terima kasih. Shalom.